nama saya Novia Kofifatur Rahma. Saya adalah mahasiswa D3 Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya. Jadi, hari ini saya mau menceritakan tentang perjalanan saya selama 1 semester di mata kuliah pengembangan diri dan personal branding yang diampu oleh Bapak Danarindra. Honestly, ini salah satu mata kuliah yang paling berkesan buat saya. Kenapa? Karena di sini saya nggak cuma belajar teori, tetapi benar-benar diajak untuk mengenal diri sendiri secara lebih dalam. Mulai dari siapa sih saya ini sebenarnya, apa potensi saya, sampai ke bagaimana caranya membangun citra diri yang baik, terutama di dunia digital sekarang ini. Kalau ditanya, aspek mana sih yang paling menempel di saya? Nah, sekarang saya akan mengambil 3 aspek yang menurut saya menempel banget. Jadi yang pertama, yaitu self-awareness. Ini penting banget, karena gimana kita mau berkembang kalau kita nggak tahu dulu nih posisi kita ada di mana, ya kan? Yang kedua, yaitu ada personal branding di media digital. Di zaman sekarang, kehadiran kita secara online itu penting banget dan harus dikelola dengan cara yang baik. Lalu, yang ketiga adalah networking. Karena saya belajar bahwa koneksi dan relasi yang baik itu bisa membuka banyak peluang ke masa depannya. Nah, 3 hal ini yang akan saya ceritakan lebih detail di video ini. Oke, jadi bagian favorit saya dari mata kuliah ini adalah proses menemukan diri sendiri. Sounds cringe, tapi ini beneran life-changing buat saya. Selama kuliah ini, saya jadi lebih tahu kalau ternyata saya itu orangnya teliti dan suka mengatur sesuatu dengan sistematis. Saya juga menemukan bahwa saya punya nilai integritas yang kuat. Saya percaya kalau melakukan sesuatu itu ya harus dengan jujur dan bertanggung jawab pastinya. Ada 2 tools yang benar-benar helpful buat saya. Jadi yang pertama yaitu ada MBTI test. Dari situ, saya tahu nih, tipe kepribadian saya sendiri. Dan jadi paham kenapa saya nyaman bekerja dengan cara-cara tertentu. Lalu yang kedua, ada yang namanya analisis SWOT pribadi. Ini kayak cermin ya, saya jadi bisa melihat dengan jelas kekuatan saya apa, kelemahan yang perlu diperbaiki apa, peluang yang bisa saya manfaatkan itu apa, dan tantangan apa yang harus saya hadapi. Nah, misalnya nih, saya sadar kalau saya ini kadang terlalu perfeksionis. Baik sih, dalam artian saya teliti, tapi kelemahannya saya jadi suka kepikiran terus dan kadang malah lama selesainya. Nah, setelah tahu nih, sekarang saya jadi belajar untuk lebih balance, tetap teliti tapi juga efisien. Ada satu momen yang sampai sekarang masih saya ingat. Waktu saya diminta presentasi di depan kelas, dan jujur, saya nervous banget. Tapi begitu mulai bicara, ternyata, oh, I can do this. Mungkin nggak sempurna, tapi saya bisa. Dari situ, saya belajar bahwa seringkali yang menghalangi kita itu bukan kemampuan kita yang kurang, tapi pikiran kita sendiri nih, yang terlalu overthinking. Jadi ya, sometimes cuman perlu berani aja untuk mulai. Nah, selain mengenal diri, saya juga fokus mengembangkan beberapa skill yang saya rasa penting banget untuk karir saya nanti. Saya pakai pendekatan T-shape. Jadi, ada satu keahlian utama yang saya dalami plus beberapa skill pendukung lainnya. Skill yang saya kembangkan yang pertama adalah komunikasi. Ini krusial banget, apalagi di bidang administrasi bisnis ini. Saya belajar gimana caranya menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik itu lewat tulisan atau ngomong secara langsung. Yang kedua, yaitu time management. Jujur, awalnya saya suka kewalahan mengatur waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan lainnya. Tapi sekarang saya udah mulai bisa nih manage dengan lebih baik pakai sistem prioritas dan deadline management. Dan untuk yang ketiga, yaitu ada problem solving. Saya belajar untuk nggak panik kalau ketemu masalah. Sekarang, approach-nya lebih terstruktur. Identifikasi masalahnya dulu, cari solusi alternatif, baru ambil keputusan. 3 skill ini jadi bekal yang solid buat saya masuk ke dunia kerja nanti. Oke, sekarang ke pertanyaan pentingnya. Kenapa perusahaan harus memilih saya? Well, let me tell you.
Dari sisi hard skill, saya menguasai tools yang memang dibutuhkan untuk administrasi bisnis seperti Microsoft Office, Excel untuk analisis data, PowerPoint untuk presentasi. Saya juga bisa mengelola dokumentasi dan membuat laporan dengan sistematis. Dari sisi soft skill, saya bisa berkomunikasi dengan baik, baik dalam tim maupun dengan atasan. Saya juga bisa memanage waktu dengan efektif, dan yang terpenting, saya adaptif, cepat belajar hal baru, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Tetapi, yang membedakan saya dari kandidat lain adalah life skill saya. Pertama, integritas. Buat saya, kejujuran dan tanggung jawab itu nggak bisa ditawar. Ini investasi jangka panjang. Lalu, yang kedua ada resiliensi. Saya nggak gampang menyerah. Kalau ada kesalahan, saya jadikan pelajaran. Kalau ada tantangan, saya jadikan kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga ada growth mindset. Yang ketiga ada growth mindset. Saya percaya bahwa kita bisa terus belajar dan berkembang. Nggak ada kata terlambat. Yang membuat saya berbeda, kalau saya boleh jujur, saya bukan mahasiswa yang paling pintar atau paling berpengalaman. Tetapi, apa yang saya punya adalah kemampuan untuk terus belajar dan terus berkembang. Selama 1 semester ini, saya sudah membuktikan kalau saya bisa bertransformasi dari yang awalnya mungkin masih bingung. Sekarang, saya tahu persis apa yang saya mau dan bagaimana cara mencapainya. Saya nggak cuman membawa ijazah atau nilai. Saya membawa sikap, semangat, dan komitmen untuk berkontribusi. Saya nggak cuma membawa ijazah atau nilai. Saya membawa sikap, semangat, dan komitmen untuk berkontribusi maksimal. Jadi, that's why I believe memilih saya adalah keputusan yang tepat. Saya siap belajar, beradaptasi, dan tumbuh bersama perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang siapa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.